Ya teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sangat senang menyaksikan sejak tadi ya, bahwa Anda sudah sangat kohesif, ada daya tarik menarik yang sangat positif antar sel-sel ma'iyah ini. Nah, saya kalau pada teorinya Ki Hajar Dewantoro kan selama hampir 10 tahun ini saya sudah menjalankan kewajiban untuk ingarso sung tulodo. Jadi untuk berdiri di depan, memberikan contoh-contoh kan gitu kan. Setelah itu harus bergeser ke tengah. Ing madya mangun karso lah. Kayaknya sekarang saya sudah boleh ke tengah. Dari tadi saya bilang sama Boim, sama Andre, pertahankan sampai sejauh mungkin, jangan tergantung lagi sama saya gitu. Oleh karena itu, ini kita masih punya Pak Wijayanto, masih punya Pak Nur Somad dan sebagainya. Biarkan bergulir dulu. Setelah itu apa yang akan kita simpulkan pada malam hari ini, nanti mudah-mudahan menjelang lewatnya tengah malam itu kita akan mendapatkannya. Karena ada satu yang ingin saya pesankan kepada Anda semua. Selama ini kita bikin Kenduri Cinta, salah satu fungsinya adalah untuk mempertahankan kepercayaan kita kepada masa depan, keyakinan kita kepada kemampuan bangsa Indonesia dan umat Islam dan umat yang manapun yang lainnya untuk menemukan dirinya kembali dan bangkit mengatasi keadaan-keadaan zaman. Nah, malam hari ini kalau bisa, tadi saya bilang sama Habib kita, Habib, saya bilang tadi kan, ente jangan hanya percaya bahwa yang antum omongkan dan antum lakukan itu baik dan benar, tapi ente harus percaya bahwa yang antum melakukan dan omongkan itu nyata. Jadi apa yang sudah kita diskusikan 10 tahun ini tidak hanya benar, tidak hanya baik, tapi benar-benar akan dan sudah menjadi kenyataan. Dan ini akan menjadi kenyataan tidak hanya di seluruh Indonesia, akan menjadi kenyataan di seluruh dunia. Nah, nanti kita akan paparkan bersama-sama. Untuk apa Anda pulang dari sini hanya dengan keyakinan terhadap nilai? Anda harus juga yakin terhadap kenyataan bahwa nilai itu betul-betul menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita harus yakini itu, maka Allah akan innallaha balighu amri. Pak Wijayanto barangkali kita bisa sandera untuk menjelaskan transaksi antara, ini sudah ilmu lama sebenarnya, transaksi antara manusia dengan Allah. Di surat At-Tolak ayat 2 dan 3 Pak Wijayanto sudah sangat hafal. Jadi kalau kita kasih takwa ke Allah, maka Allah akan ngasih dua, yaitu solusi atas masalah-masalah kita dan rizki yang tidak terduga, artinya rizki yang non konvensional. Itu kalau kita kasih takwa. Takwa itu ketahanan untuk terus menghadap Dia dalam keadaan apapun saja. Ketahanan untuk terus-menerus menjadikan Allah sebagai pertimbangan utama di dalam setiap keadaan kita. Kaya atau miskin, sedih atau gembira, malam atau siang, gelap atau terang, itu Allah tetap menjadi penimbang utama dari langkah-langkah kita. Itu menurut saya salah satu terjemahan takwa seperti itu. Transaksi yang kedua, kalau Anda memberikan tawakal kepada Allah, Anda setor tawakal, jadi kayak setor ke BCA gitu, maka Anda akan mendapatkan dua hal yang lain dari Allah. Jadi kita setor satu dapat dua, two in one ya. Yaitu kalau kita setor tawakal, kita akan mendapatkan peran Allah sebagai akuntan, peran Allah sebagai penghitung nasib kita, penghitung seluruh keadaan keluarga kita dari ekonomi, sosial, nasib dalam arti keseluruhan sampai ke anak cucu kita, mudah-mudahan insyaallah. Wallahu hasbuh. Kemudian transaksi yang kedua yang dimana kita setor tawakal ini juga Allah akan kasih semacam kepastian, semacam janji, semacam
optimisme bahwa Allah akan menjadikan apa yang kamu perjuangkan itu tercapai. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, saya kira Pak Wijayanto bisa menjelaskan ini dengan ilustrasi-ilustrasi yang pasti beliau bisa memposisikan secara tepat sesuai dengan yang Anda perlukan. Kalau tawakal itu saya interupsi sedikit. Tawakal itu artinya mewakilkan. Jadi Anda ngojek itu kan bisanya Anda kan cuma nyiapin motor bagus, sikap yang baik kepada penumpang, kepada calon penumpang, dan mengantarkan penumpang sampai ke tempatnya dengan akhlak yang baik. Cuman itu toh. Cuman Anda dapat penumpang berapa, hari itu Anda akan dapat income berapa, itu kan Anda tidak bisa menentukan. Itulah hal yang harus kita wakilkan kepada Allah, kan gitu. Ya Allah, ini kita bikin kenduri cinta cuman untuk hujan tidak hujan kan kita tidak mampu, ya sudah kita serahin sama Allah. Itu namanya mewakilkan urusan yang berkaitan dengan langkah kita yang kita tidak mampu mengurusnya. Itu namanya tawakal. Nah, kita dengarkan dulu Pak Wijayanto, nanti kita akan pleno sama Habib, sama Mas Dik, sama Mas Agung. Mas Agung, nanti saya mohon bercerita banyak untuk menambah optimisme Anda sebagai bangsa Indonesia. Tadi saya sama Mas Dik mengobrol sedikit Pak Wijayanto. Mas Dik ini nanti tahun depan teramanati secara sengaja atau tidak sengaja, wallahu a'lam, dia yang akan bikin Ma'iyah internasional di Jakarta. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan di belakang panggung tadi, di bawah pohon Buddha itu. Buddha itu seorang muslim tapi belum seorang mukmin. Kalau saya mau flashback dikit, tapi sudah seorang muslim tapi belum seorang mukmin. Muslim itu artinya dia menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tidak menyelamatkan manusia. Dia tidak tahan terhadap penderitaan orang yang ditindas dan sebagainya. Dia lewat jendela meloncat dari istana keluar, kemudian menjadi pertapa di bawah pohon yang kemudian disebut pohon Buddha. Nah, kemudian ada yang namanya mukmin. Mukmin itu adalah dia melawan penindasan itu. Itu namanya mukmin, orang yang memperjuangkan terciptanya keamanan umat manusia. Sudah ngerti ya definisi muslim mukmin ya? Ulang lagi. Ulang lagi aja, Mas. Pak Wijayanto nanti tolong ditambahin ya. Simpel aja, muslim itu definisinya adalah orang yang kata-kata dan tindakannya menyelamatkan semua orang di sekitarnya yang menjadi lingkup tanggung jawabnya. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada seorang muslim itu berarti kata-kata itu bisa perda, bisa undang-undang perfilman, bisa, itu semua kata-kata ya. Tindakan itu ya policy yang diaplikasikan. Jadi muslim dalam arti individu, bisa juga muslim dalam arti sistem. Muslim sekali lagi adalah orang atau pihak atau pemerintahan atau apapun yang setiap ucapannya, kata-katanya, peraturannya dan sebagainya dan tindakannya itu menjamin keselamatan semua orang di dalam lingkup tanggung jawabnya. Itu menurut Rasulullah SAW. Nomor 2, mukmin, saya singkat aja. Mukmin adalah orang, epistemologinya nanti, orang yang kalau ada dia maka amanlah harta semua orang, amanlah nyawa semua orang, dan amanlah kehormatan semua orang. Ini sudah tidak ada lagi isi dunia yang tidak termasuk dalam 3 ini. Harta, nyawa, kehormatan. Seluruh urusan di muka bumi ini hanya ada di dalam 3 tadi itu. Apa Anda sebut urusan apa saja? Kalau tidak pelanggaran nyawa, ya pelanggaran harta, ya pelanggaran kehormatan. Itulah. Nah, ini kalau mau kita perpanjang nanti, tapi